Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2B kelompok 2 Budaya Bangsa ingin mendokumentasikan tentang kebudayaan yang ada di Karawang. Dan kami memilih Kampung Budaya sebagai objeknya. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Budaya Bangsa yang diampu oleh Ibu Dewi Supriyatin, MPD. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Hilal Ramadan, saya Fauzan Ramadan, Saya Aldiana Dila Putri, saya Firza Ramdhani, Dan saya Devran Bagus Sugroko. Selamat menyaksikan. menyaksikan. Kampung Budaya mulai dibangun pada tahun 2010 dan mulai diresmikan pada bulan Agustus 2014. Alasan dari dibangunnya Kampung Budaya berawal dari ide Bupati untuk kado ulang tahun Kabupaten Karawang yang ke-389. Sampai saat ini memang Kampung Budaya belum terlalu memiliki banyak kegiatan seperti yang dahulu diproyeksikan sebagai pusat kesenian yang ada di Karawang. Pada awalnya, Kampung Budaya merupakan tempat para seniman lokal untuk berekspresi dan berkarya. Sebuah tempat yang dirancang khusus untuk para seniman dan masyarakat umum yang mendedikasikan dunianya untuk turut melestarikan kesenian Sunda, khususnya kesenian tradisional yang ada di Karawang. Lokasi dari Kampung Budaya Karawang ini berada di Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kampung Budaya sama sekali tidak dipungut biaya saat masuk serta tidak mempunyai jam operasional. Namun saat kita berkunjung, peraturan tersebut kini berubah dan menetapkan jam operasional dari jam 6 pagi hingga 6 sore. Kampung Budaya memiliki beberapa fasilitas yang bisa Anda nikmati. Di antaranya adalah gazebo, kedai, musola, pendopo, villa, dan gedung pertunjukan. Salah satu bangunan yang ikonik dari Kampung Budaya adalah pendopo. Tempat ini kerap kali sering digunakan untuk pertunjukan kesenian khas Sunda, seperti pertunjukan tarian khas Sunda, alat musik khas Sunda, serta kesenian lain yang berasal dari kebudayaan Sunda. Selain itu, Kampung Budaya menyediakan villa untuk para pengunjung yang ingin menginap atau hanya sekedar beristirahat di sana. Namun sangat disayangkan, Kampung Budaya terbengkalai karena kurangnya pemeliharaan dari warga sekitar serta pemerintah. Padahal pembangunan Kampung Budaya menghabiskan dana 40 miliar. Sebagai contohnya, 4 tahun lalu bangunan pendopo masih terawat dan juga masih digunakan untuk aktivitas kesenian, seperti pentas tari dan lain-lain. Tetapi untuk sekarang, penampakan pendopo bisa dibilang tidak terawat. Terdapat banyaknya sampah di pendopo maupun di sekitaran pendopo. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya pengunjung yang tidak bertanggung jawab akan kebersihan serta kurangnya pegawai kebersihan di Kampung Budaya. Terbengkalainya Kampung Budaya memang sangat disayangkan, karena tempat ini digunakan untuk pelestarian serta pertunjukan kesenian Sunda, terutama kesenian Karawang. Maka dari itu, kita bisa berupaya untuk menghidupkan kembali Kampung Budaya sebagaimana mestinya. Hal pertama yang bisa dilakukan ialah pembersihan sampah di sekitar Kampung Budaya. Ini merupakan kegiatan yang sangat dasar untuk dilakukan oleh masyarakat sekitar dalam melestarikan Kampung Budaya. Tidak hanya itu, pemberian edukasi kepada pengunjung untuk menjaga kebersihan sangatlah penting. Ini bisa membantu pengelola dalam melestarikan Kampung Budaya. Lalu, masyarakat setempat bisa memperbaiki bangunan-bangunan yang sudah rusak secara perlahan-lahan, seperti perbaikan atap, penggantian tiang penyangga yang sudah rapuh, dan bagian-bagian lain yang sudah semestinya diganti. Upaya satu ini bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar dan bekerja sama dengan pemerintah agar mendapatkan dana yang cukup untuk memperbaiki bangunan dengan fasilitas yang nyaman. Permasalahan kurangnya pengunjung bisa diatasi dengan kolaborasi atau bekerja sama dengan organisasi atau kelompok lain yang mampu menghidupkan kembali Kampung Budaya.
Kegiatan tersebut bisa berupa promosi kepada pengunjung atau bekerja sama dengan sekolah atau kegiatan study tour. Pelestarian tempat yang terbengkalai membutuhkan waktu, upaya, dan sumber daya. Namun dengan keterlibatan individu dan komunitas, kampung budaya bisa dihidupkan kembali. Untuk kritik dari kelompok kita yaitu bangunan banyak terbengkalai serta tidak sesuai dengan fungsinya seperti sedia kala. Untuk aspek lingkungan seperti yang bisa dilihat, banyak sampah yang sudah menumpuk dan tidak dibersihkan. Kurangnya pemasaran tentang kampung budaya ini sehingga minat para warganya sangat sedikit. Dan sekarang kami akan mencoba bertanya kepada warga lokal mengenai pendapat mereka tentang kampung budaya. Oke, itu siapa namanya? Fikar. BTW, dari orang sini apa mana? Orang sini sih, cuman enggak Asli sini. Jadi di sini kita pengen nanya nih, kita ada tugas suruh nanyain bahwasannya menurut A tahu nggak latar belakang ataupun sejarah sebelumnya kayak tempat ini tuh dibangunnya kapan ataupun memang di sini benar-benar dapat dana dari pemerintah gitu apa gimana? dulu sih ini cuman kayak ladang aja gitu. Cuman nggak tahu, cuman dulu cuman jalan aja gitu. Oh, jalan biasa. Tapi kedepannya malah nggak kerawat itu ya? Ya dulu ini sempat cuman itu gara-gara kurang ada kunjungan gitu. Oh mungkin dulu tuh ini bagus. Iya, terus bagus dulu ini hidup. oh masih hidup masih bagus tapi dikarenakan kurang kunjungan jadi diberhentikan ataupun jadi kayak kurang terawat gitu ya. Dulu dari sini belum terlalu ramai sih jadinya, ini belum kepandang. Oh oke. Terus selain itu tahu nggak kayak tentang ya emang dulu tuh emang ada orang-orang yang penting datang ke sini ataupun emang kenapa bisa terjadi kayak gini gitu? Kalau itu sih belum tahu. Oh ya udah nggak apa. Terus menurut AA sendiri nih, ini tuh karena kurangnya kunjungan, terus tempat ini malah tempat-tempat kayak buat nongkrong kan, jadi kayak kurang buat tempat budaya gitu kan, nggak sesuai namanya kampung budaya kan. Itu menurut AA tuh kritik ataupun sarannya itu apa? Dari kritikannya gimana coba? Kalau kritikannya sih, kalau dari sekarang sih udah harus dibagusin lagi, soalnya udah lumayan rame. Kalau dulu kan ini gagal gara-gara kurang banyak yang kesini, jadi kalau sekarang bisa aja ditingkatkan lagi ini. Cuman sekarang udah mulai dibangun belum? Oh, bangun apa tuh di sana tuh? Di sana diperbaiki lagi ini bangunan-bangunannya kan, ini bangunan udah lama, udah hancur juga. Terus kemarin juga ada yang lagi main sini, cuman ada yang lagi perbaiki sama-sama. Oh berarti yang perumahan-perumahan itu tuh perbaiki gitu ya? Saung-saung itu juga lagi diperbaiki. Oh, terus saran dari A tuh apa? Kayak tentang adanya tempat yang kayak gini kurang terawat, yang sebelumnya ada pengunjung sekarang kayak pengunjungnya udah malah nggak ada, malah lebih kayak tempat nongkrongan. Gimana sarannya gimana biar kayak baik ke depannya tuh gimana? Bebas apa aja kan? Ya mungkin kayak harus diperbaiki, mungkin pemerintah harus lebih kayak minta bantuan pemerintah biar lebih ke lebih terawat tempat ini, mungkin bisa minta bantuan dana pemerintah ataupun kayak buka tuh batik sebelah gitu. Mungkin diperbagus lagi ini, soalnya udah banyak yang sini, udah mulai kepandang juga kampung budaya. Mungkin karena kebanyakan orang yang nongkrong di sini, jadi kayak anak-anak yang seumuran sepantaran A mungkin jadi kayak lebih tahu ini tempat budaya, jadi kayak harus lebih terawat yang seharusnya bagus. Apalagi di sini kan minggu buat kayak tempat jogging gitu ya. Jadi kayak banyak orang gitu sini ya, jadi tempat-tempat kampung budaya gitu ya. Apalagi ini jadi alternatif buat dari jalan gede kan masuk ke dalam sini. Jadi itu lumayan. Oh jadi ini jadi tempat jalan umum gitu ya sebenarnya ya. Jadi kayak banyak orang yang lewat jadi tahu nih, oh ini tempat jalan kampung budaya gitu ya. Terus selain itu ada nggak? Udah sih. Oh udah. Oke mungkin cukup sekian itu aja kritik saran dari siapa lagi? Fikar. Karena emang kita nggak nemu orang yang punya dari tempat kampung budaya ini ataupun jadi kunci, jadi kita nanya kayak orang sekitar, salah satunya Fikar ini. Thank you Ayah. Thank you waktunya. Oke, thank you, cukup sekian, terima kasih.